Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Farmasi Industri 1, nomor absen 19 sampai 36, ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Zakat. Perlu diketahui bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu di samping sebagai rukun Islam, Allah juga menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat. Pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dari segi hartanya, karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang-orang lain. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati. 1. Milik sempurna, artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Ketiga, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Dan yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. 2. Dasar hukum kewajiban zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia hablum minannas secara langsung. Dalam Al-Quran, perintah zakat senantiasa digandengkan dengan perintah sholat. Ini bisa diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dan sejajar dengan syahadatain dan sholat fardu. Perintah zakat terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nahla waz zar'a muhtalifan ukuluhu wa zaituna wa tumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabihi kulu min samarihi ida asmara wa atu haqqahu yawma qasadihi wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, "Fa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi. Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan. Tujuan zakat. Disyariatkannya zakat bagi umat Islam bertujuan untuk a. menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah pemilik harta, b. membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki, c. menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata, d. melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, e. mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, f. melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat, g. mengulangi kemiskinan dan membuat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup, h. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, diantaranya gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya, i. memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat, c. menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, k. membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, l. sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, m. mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memilih harta kekayaan. Penyaluran zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang mempunyai arti, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf. Mereka adalah fakir, miskin, hamba sahaya, fi sabilillah, amil, mu'alaf, gharimin, ibnu sabil. 4. Macam-macam zakat. Dalam syariat Islam, zakat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Zakat harta atau mal, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang memiliki seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan harta mereka. Harta yang wajib dimalkan adalah emas, nisab 20 miskol atau 93,6 gram, haul 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Perak, nisab 200 dirham atau 624 gram, haul 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Uang, deposito, dan lain-lain. Nisab dan haulnya disamakan dengan emas dan dikeluarkan zakatnya 2,5%.
padi atau tumbuh-tumbuhan, nisab 1.350 gram gabah atau 750 kg beras, haul setiap panen, kadar zakat 5% atau 10%. Binatang ternak, kambing, biri-biri, domba, nisab 40-120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor kambing, nisab 121-200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor kambing, nisab 201-300 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 3 ekor kambing, nisab 301-400 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 4 ekor kambing, nisab 401-500 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 5 ekor kambing. Sapi, kerbau, kambing, nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor anak sapi umur tahun jantan atau betina, nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor anak sapi umur 2 tahun jantan atau betina, nisab 60 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Unta 5-9 ekor, haul 1 tahun, 1 ekor kambing. 10-14 ekor, haul 1 tahun, 2 ekor kambing. 15-19 ekor, haul 1 tahun, 3 ekor kambing. 20-24 ekor, haul 1 tahun, 4 ekor kambing. 25-35 ekor, haul 1 tahun, 1 unta betina umur 1 tahun. 30-45 ekor, haul 1 tahun, 1 unta betina umur 2 tahun. 46-60 ekor, haul 1 tahun, 1 unta betina umur 3 tahun. 61-75 ekor, haul 1 tahun, 1 unta betina umur 4 tahun. 76-90 ekor, haul 1 tahun, 2 unta betina umur 2 tahun. 91-120 ekor, haul 1 tahun, 2 unta betina umur 3 tahun. 1. Barang atau rikas, hasil tambang berupa emas, perak, batu bara, dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram, dan dikeluarkannya sebesar persen saat barang itu ditemukan tanpa menunggu haul. 2. Barang temuan atau luhata. Barang temuan adapun bentuknya wajib dizakatkan ketika ditemukan. Nisab barang tersebut disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram, dan dikeluarkannya sebesar. Sebagian ulama mendapatkan undian termasuk luhata. 2. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu: A. Beragama Islam. B. Masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. C. Memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal, pertengahan, dan akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sementara waktu yang afdal adalah pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah beras atau uang senilai beras itu. Jumlah harta yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 syak yang setara dengan 3,1 liter atau 2,6 kilogram. 5. Hikmah zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizq famal ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun.
Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Berikut ini hikmah zakat bagi 1. Muzaki. Hikmah zakat bagi muzaki antara lain: A. Sebagai bukti orang yang beriman mengeluarkan zakat hukumnya wajib. B. Menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita secara mutlak. C. Dengan berzakat kita bisa menyucikan harta. D. Akan bertambahnya berkah hartanya. E. Tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seorang muslim. F. Terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia. 2. Mustahi. Hikmah zakat bagi mustahi antara lain: A. Zakat untuk menolong, membantu, dan membina ke arah kehidupan lebih baik dan sejahtera. B. Zakat mampu menghilangkan sifat dengki. C. Zakat mampu menghindarkan dari perbuatan melanggar syariat. D. Memungkinkannya adanya perubahan status sosial. E. Terjalinnya persaudaraan yang erat. 3. Masyarakat umum. Hikmah zakat bagi masyarakat umum: A. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. B. Mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan. C. Dapat menghilangkan problem-problem kehidupan. D. Mengurangi kesenjangan sosial. E. Tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan. F. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan. G. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar. H. Sebagai pilar amal jamaah. I. Sebagai salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial. J. Mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. 4. Peranan zakat untuk kesejahteraan umat. Dari hikmah zakat yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa adanya zakat banyak mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahi, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. 6. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat. A. Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. B. Adanya kepedulian terhadap sesama. C. Rendah hati. D. Memiliki keyakinan. 7. Praktik menghitung zakat harta. 1. Sebelum menghitung zakat harta, hendaklah dipahami terlebih dahulu tentang jenis zakat: binatang ternak, emas, perak, uang, perdagangan, profesi, dan lain-lain. Nisab, kadar harta. 2. Contoh zakat perdagangan. Seorang pedagang grosis. 2. Contoh zakat perdagangan. Seorang pedagang grosir bernama Haji Ayub memiliki aset 100 juta rupiah. Setelah setahun memiliki keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Ada hutang sebesar 5 juta rupiah. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Haji Ayub? Jawab: harta Haji Ayub yang dizakati sama dengan modal ditambah laba dikurangi hutang. 100 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah, mencapai nisab atau harta yang dizakati. Zakat Haji Ayub 2,5% dikali 120 juta sama dengan 3 juta rupiah. 3. Contoh zakat profesi. Penghasilan Ibu Kartika setiap bulan sebesar 20 juta. Kebutuhan tiap bulan rata-rata 8 juta. Berapakah zakat yang dikeluarkan Ibu Kartika? Jawab: penghasilan 1 tahun sama dengan 12 dikali 20 juta sama dengan 240 juta. Rata-rata kebutuhan 1 tahun 12 dikali 8 juta sama dengan 96 juta. Harta yang dizakati sama dengan 240 juta dikurangi 96 juta sama dengan 144 juta. Zakat Ibu Kartika sama dengan 2,5% dikali 144 juta sama dengan 3.600.000. Sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.